Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Pawirunjo dalam Advokat Menjawab. Siang hari ini saya mendapatkan pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini agak berbeda memang pertanyaan ini, dan nampaknya juga memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, yaitu sekitar bagaimana apabila terjadi persetubuhan ya. Seorang dewasa melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan suka sama suka. Apakah ini kemudian bisa dipidana ya? Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu kita harus tahu apa batasan seseorang anak itu dianggap dewasa. Nah, dalam ketentuan perundang-undangan saat ini, seseorang dianggap sebagai dewasa adalah apabila telah berusia 18 tahun, ya. Nah, sehingga ketika seseorang itu berada di bawah 18 tahun, ya, maka dia dianggap masih belum dewasa, ya. Nah, dengan demikian, maka apabila terjadi, mohon maaf seperti yang tadi disampaikan, terjadi persetubuhan dengan anak di bawah umur, maka akan berlaku undang-undang tentang pelindungan anak. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana apabila itu dilakukan suka sama suka? Ya, terus terang memang dalam undang-undang ini tidak mengenal ya, tidak dikenal dengan istilah suka sama suka. Nah, persetubuhan dengan anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak ya, atau disebut dengan Undang-Undang Pelindungan Anak. Yang ini juga telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak ya. Dan diubah kedua ya, sudah diubah kedua nih ya, dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak atau Perpu 1 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 ya, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak menjadi undang-undang ya. Nah, dalam undang-undang ini tidak dikenal istilah suka sama suka dalam persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Kenapa? Karena seorang anak itu hakikatnya dalam pelindungan yang harus dilindungi ya, bukan kemudian diberlakukan mohon maaf pencabulan ataupun hal yang lebih ya. Nah, sehingga tetap saja pada perkara ini itu akan menjadi korban. Nah, bagaimana terhadap pelakunya? Maka terhadap pelaku apabila ya pelaku itu masuk dalam kategori dewasa, maka dia akan dikenakan terhadap undang-undang pelindungan anak ini. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh korban? Ya, tentu korban yang bisa diwakili oleh orang tuanya itu melaporkan ke kepolisian ya, ke Polres di mana wilayah hukum yang ada di unit PPA, pelindungan perempuan dan anak. Nah, di sana nanti pun juga kemudian akan dilakukan penyertaan ya, pendampingan oleh unit PPA ya, Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak ya. Nah, tentu ada dua hal. Yang pertama secara psikologis ya, secara psikologis katakanlah terjadi trauma terhadap anak tersebut ya. Nah, itu harus ditangani oleh psikologis, dan psikologis itu dilakukan oleh pendampingan yaitu unit PPA ya, unit PPA. Nah, di sana anak tersebut akan diberikan
pendampingan dalam hal psikologis dan juga pendampingan pada saat proses di penyidikan di kepolisian, di kejaksaan, bahkan sampai di pengadilan pada saat dilakukan persidangan dalam perkara persetubuhan atau pencabulan di bawah anak itu. Nah, ada hal yang ada hal yang sangat perlu dipahami juga oleh kita semuanya. Apakah kemudian ini bisa berlaku tunggal atau bisa ada penyertanya, ya. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang ada penyerta, ini bukan suka sama suka. Ya mohon maaf, artinya ini terjadi kasus kekerasan, ya. Terjadi kasus kekerasan. Ya, meskipun dalam beberapa tempat kemudian ada yang mengatakan, oh itu harus ada harus ada kekerasan, harus ada kemudian harus ada pemaksaan misalkan. Nah, tentu berbeda, ya. Kalau itu berarti maksudnya adalah pemerkosaan, ya, persetubuhan di bawah umur dengan kekerasan, dengan tindakan kekerasan, dengan tindakan pengancaman misalkan. Pengancaman bisa bermacam-macam, dengan lisan, dengan tangan, dengan benda, ataupun mungkin bisa melalui dunia maya, misalkan dengan direkam dan lain sebagainya. Nah, tentu ini juga menjadi menjadi persoalan tersendiri dalam pembuktian, ya. Kenapa? Karena terkadang seorang anak itu banyak menutupi ya, karena memang bisa jadi karena malu, karena depresi, karena psikolog. Nah, tentu yang harus dilakukan, ya, baik kepolisian maupun juga unit PPA akan mengajak korban itu untuk visum, ya, untuk melakukan visum, ya. Kenapa harus visum? Karena untuk melihat tanda-tanda apakah betul-betul terjadi peristiwa tersebut atau tidak, ya. Karena harus ada bukti, salah satunya yang mohon maaf misalkan terjadi perobekan atau misalkan terjadi luka di alat kelamin dari wanita tersebut, ya, yang di bawah umur tersebut. Nah, dan bagaimana jerat hukum bersetubuh dengan anak, ya. Mengenai persetubuhan ini dengan anak serta perbuatan cabul diatur dalam pasal 76D, ya, dan 76E Undang-Undang 35 2004, ya. Jadi saya baca aja pasal 76D Undang-Undang 35 2014. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ya. Pasal 76E. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi sangat jelas sekali, ya. Sanksi dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam pasal 81 dan pasal 82 Perpu nomor 1 tahun 2016, ya. Kalau pasal 81 Perpu 1 2016 itu mengatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Ya. Dan denda paling banyak 5 miliar. Nah, ini kenapa kok kemudian hukumannya menjadi tinggi? Karena memang pada dasarnya anak ini harus mempunyai masa depan, ya. Hal itu adalah merupakan mahkota bagi seorang anak. Nah, kemudian ketika terjadi, mohon maaf, pencabulan, persetubuhan dan lain sebagainya, maka yang dikhawatiri adalah masa depan anak itu. Nah, tentu berbicara tentang masa depan anak ini harus dilindungi oleh negara. Negara wajib memberikan pelindungan. Nah, inilah pelindungan terhadap negara terhadap anak, ya, sehingga
Karena ini menyangkut tentang kehormatan, menyangkut tentang masa depan, ya. Ini tidak main-main. Nah, berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lainnya. Nah, maksudnya dengan tipu muslihat itu apa? Menjanjikan. Satu contoh begini, menjanjikan itu apa? Ketika akan dilakukan persetubuhan, persetubuhan itu, maka orang tersebut mengatakan bahwa nanti kalau kamu ini akan saya nikahin, contoh seperti itu. Itu adalah bujuk rayu, itu adalah serangkaian kebohongan, ya. Dan inilah masuk dalam unsur bujuk rayu tersebut. Nah, ini juga pasal 82 Perpu nomor 1 tahun 2016. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Ya, artinya juga disertai dengan denda. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya, tentu ini semoga ini bisa memberikan memberikan gambaran kepada kita semuanya berkaitan dengan persoalan yang tadi pertanyaan itu. Artinya apa? Bahwa dalam undang-undang itu tidak dikenal namanya suka sama suka, ya. Jadi pada prinsipnya anak harus dijaga, ya. Ketika terjadi itu, maka posisi anak itu sebagai korban. Itu saja. Semoga pencerahan ini memberikan satu gambaran bagi kita agar kita menjaga, ya, kita menjaga wanita, kita menjaga anak, agar hal itu tidak terjadi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.